Orang Indonesia yang kerja di kampung-kampung Malaysia ini sangat senang sekali teman-teman. Dan juga kemana-mana ada yang bagi majikan bagi mereka motor ya, punya motor di Malaysia. Enaknya. Jangan lupa subscribe YouTube channel Tamaji Serumpun. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog saya Tamaji Serumpun. Apa kabar sahabat-sahabat dimanapun berada? Semoga sentiasa sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, panjang umurnya. Amin. Nah sahabat, seperti biasa kali ini saya ditemani dengan anak buah saya Indri. Halo Indri, apa kabar? Baik, gimana kabarnya sahabat-sahabat online semua? Pasti baik kan? Amin. Nah kali ini sahabat, saya bersama dengan Indri akan membuat video reaction dari channel siapa Indri? Yanti Rimi Official. Yanti Rimi Official. Jangan lupa kita sokong bersama. Tajuknya Indri? Kenapa ya ramai orang muda Indonesia merantau ke Malaysia? Wow, nah ini merupakan judul yang sangat menarik itu ya. Ada apa ya? Apa sebabnya orang-orang anak-anak muda Indonesia ya banyak yang merantau ke Malaysia? Apakah di sana senang cari kerja? Apakah di sana senang masuk ke Malaysia? Nah, seperti apa video menariknya? Jom kita tengok bersama. Play Dri. Welcome to my channel Yanti Rimi Official. Mari kita sokong bersama channel beliau sahabat. Assalamualaikum guys. Waalaikumsalam. Yang saya kali ini mau bercerita lagi. Cantik orangnya ya. Korang semua apa ya tentang pengalaman saya lagi. Ini ya tentang kenapa orang Indonesia, khususnya anak mudanya gitu ya, suka pergi merantau ke Malaysia gitu. Nah, apa sebabnya? Ya mereka merantau ke Malaysia ya dari kalangan umur juga gitu kan. Saya ingat masih muda lah. Boleh katakan mereka yang muda-muda banyak yang pergi merantau sini ya, lelaki atau perempuan gitu ya. Ini yang saya ceritakan yang di kampung-kampung ya. Oh, yang di kampung ya, di pedesaan. Banyaknya mereka orang Indonesia kerja yang lelaki ya di kebun-kebun sawit, kebun sayur atau sejenis kebun lah gitu ya. Kalau di sini mungkin petani ya, di perkebunan. Di UMR gitu. Cuma upah minimum regional. Seperti basic lah. kebun itu kan gajinya ikut per hari atau mereka yang gajinya harian ya. Gajinya per tan gitu. Tapi sebelum saya cerita, komen dan subscribe ya. Semoga video saya tambah maju. Amin. Terima kasih sekali kalian semua yang telah support saya. Dan saya melanjutkan cerita ini lagi ya. Ini pengalaman saya juga ya kan, yang saya lihat hari-hari gitu ya. Kenapa orang rakyat Indonesia lah yang saya cerita orang mudanya lah ya kan, saya cerita anak mudanya sajalah. Saya nggak tahu mereka ada kelulusan di sana atau mereka tidak bersekolah di sana, saya tidak tahu, saya tidak pernah bertanya juga kepada mereka ya kan. Kenapa kalian datang ke Malaysia masih muda-muda seperti ini gitu ya. Dia kata saya mau coba nasib, dia bilang seperti itu. Mengadu nasib. Katanya ya. saya mendengar dari memperbaiki keadaan di Malaysia itu termasuk enaklah cari duit dan juga makan gitu, dia bilang seperti itu. Itu ya yang saya lihat juga ya kan, mereka yang contoh ya anak muda dari Indonesia ini kerja sawit gitu ya kan. Ini di kampung, saya cerita besar kampung kan. Dia kerja di kampung ini memang betul lah mereka boleh dikatakan senang juga ya kan. Seperti kalau di kampung-kampung Malaysia ini sewa rumah juga murah teman-teman. Paling mahal pun murah bagi sewa bagi majikan yang nggak sewa kan, kalau mereka sewa sendiri pun baru 200.000 atau 100.000 gitu. Itu rumahnya sudah cukup besar gitu di kampung-kampung kan. Mereka duduk bukan satu orang gitu, 2 atau 3 orang beda. Ramai-ramai. 200 untuk lebih dari satu orang itu ya, murah lah ya. Makan di kampung-kampung Malaysia ini juga sangat boleh dikatakan masih murah gitu ya kan. Kalau mereka pagi-pagi selalu makan
Kalau mereka ambil nasi, contoh ya, nasi lemak aja kalau sama ayam di kampung-kampung ini baru paling mahal RM5 sama air gitu RM5 ya. berapa tahu? Nescafe Ice Dalam kilo Rp15.000. sama air baru 7,5, RM7,50 gitu. RM7,50 berarti Sekitar 24.000. 24.000. Tengah hari juga lebih kurang seperti itu juga, malam lebih kurang seperti itu juga, nggak jauh-jauh gitu harganya. Makanya mereka yang orang Indonesia yang bekerja di kampung-kampung Malaysia ini sangat senang sekali teman-teman. Dan juga kemana-mana ada yang bagi majikan bagi mereka motor ya, minyak motor di enaknya. Enak loh. Kalau diisi 10 ringgit saja udah penuh, udah boleh tahan lebih kurang 15 hari, udah boleh tahan minyak motornya gitu ya. Jadi mereka senang sekali cari duit di Malaysia nih, spesial di kampung gitu ya kan. Nanti kamu tahu kan minyak motor 1 minggu hanya RM10, berapa? Kalau uang rupiah tahu? RM10 berapa? Nah, kalau dikalikan kurs 3.500 ya sekitar 34.000 lah. 30 digenepin 35.000 seminggu ya? Ya, seminggu. Untuk seminggu itu. Untuk 1 minggu loh. Kalau di sini 3-4 hari habis ya. Aduh, sudah habis. Nah, beli itu. Itu saya cerita karena minyak di sana kan murah. Sewa rumah ya, minta maaf, sewa rumah tadi bukan 200.000 gitu, RM200. RM200 ya kan. Ada yang RM200 sekitar Rp600.000 gitu ya. Tadi saya cakap saya itu. Oke, kenapa mereka di kampung-kampung ini senang ya orang Indonesia? Ya iyalah, di kampung ini kan ada aja kerja kebun kan. Kalau mereka rajin dari pagi sampai petang rajin kerja ya, gajinya sampai RM100 lebih satu hari. Banyak. Ada yang RM200 lebih satu hari. Itu tidak tertekan sekali gitu, kecuali seperti yang kerja kilang ya kan. Kerja kilang gaji juga besar. Kilang itu pabrik perusahaan syarikat masa gitu kan. Kalau kerja kampung kan agak rileks sekali gitu ya, gak perlu bangun awal-awal pagi sekali gitu ya. Pukul 8, pukul 9 baru masuk kebun gitu, pukul 5 udah balik. Kalau banyak kerja lah, kalau kerjanya agak kurang mungkin tengah hari udah balik gitu. Seperti orang kerja kebun sawit gitu ya kan. Saya tengok ya kan, orang-orang Indonesia di sini itu ya, mereka boleh dikatakan berduit lah, mewah lah gitu ya kan. Seperti di Malaysia nih ya, bekalan makanan juga boleh dikatakan tidak cukup mahal lah gitu ya kan. Macam seperti ya, kalau beras 5 kilo baru RM20 gitu ya kan. Mereka sudah boleh makan untuk berapa minggu, dibilang kalau dah 5 kilo gitu ya kan. Kalau mereka ramai ya boleh beli yang besar itu beras, tahan berbulan-bulan baru berapa ringgit gitu ya kan. Kalau ikan juga, ayam juga masih terjangkau harganya gitu. Jadi mereka hari-hari boleh makan yang enak-enak gitu ya kan. Kalau mereka tak kerja pun 2 hari 3 hari nggak kerja contoh ya kan, tapi dalam seminggu 3 hari nggak kerja, 2 hari kerja udah cukup untuk mereka makan seminggu juga. Jadi 1 hari makan untuk makan. 1 hari kerja untuk makan seminggu ya. Lihat ya. Saya juga ikut gembira sekali tengok mereka bekerja, tapi rajin ya teman-teman ya. Mereka kalau dikatakan boleh dikatakan rajin gitu. Kalau mereka nggak rajin kerja, orang Malaysia juga nggak mau ngambil dia gitu. Orang Malaysia dia suka mereka harus rajin, dengar apa yang disuruh gitu ya kan. Tidak berkira gitu ya kan. Kalau rajin gitu semua orang mau ambil kerja gitu. Itu di kampung-kampung ya teman-teman. Jadi yang diutamakan cuma uletan kerjanya ya. Iya. Lagi ceritanya saya kurang pasti. Kerajinan, Ya kan? kerajinan. Yang saya ceritakannya di kampung-kampung, saya melihat mereka bilang, kakak dia bilang, saya selama 5 tahun ini nggak mau balik dulu. Dia bilang, kenapa? Nanti kalau saya mau kawin saya sudah ada rumah, dia bilang gitu. Setiap bulan saya kirim duit dekat kakak dia ke kampung. Nanti duit itu simpan boleh sedikit-sedikit buat rumah katanya. Seperti itu. Saya juga ikut gembira ya kan, sebab mereka ni rajin dan tahu bersyukur gitu. Betul. Makanya mereka Indonesia yang kerja di kampung, tapi yang saya lihat ya, tapi tak tahu di tempat lain saya nggak tahu, mereka yang bekerja ini
boleh dikatakan mereka ni tidak mengganggu masyarakat Malaysia lah, dibilang gitu ya. Kalau mereka balik ke rumah ya dia di rumah saja. Pandai bawa diri lah. Belum saya dengar lagi mereka mengacau mengacau orang tempatan, orang Malaysia gitu. Yang saya tahu ya di tempat saya tinggal ya kan. Saya juga melihat ya mereka anak muda Indonesia ni yang bekerja di sini ya, di Malaysia ni, yang di kampung kerja kebun ya, mereka tidak pernah diganggu. Jadi saling hormat menghormati. Menghormati orang Malaysia juga. Nah, begitu. Sepertinya menghormati. Itu baru mereka, betul. Mereka juga menghormati orang Malaysia gitu. Kalau di Malaysia nih ya teman-teman ya, kalau kita mengganggu orang atau jahat sama orang, kita report. boleh buat laporan polis gitu, dan juga sebaliknya orang Malaysia juga boleh buat laporan polis kepada orang Indonesia ni, bahwa orang Indonesia jadi hukum di sana itu berlaku untuk semua orang. Lebih ketat ya. Dan tidak boleh main diam saja kalau orang kacau kita gitu ya kan. Tapi menurut saya nggak pernah lagi dengar ya orang Malaysia mengganggu orang abang-abang ini yang bekerja di kebun. Saling menjaga pekerjaan masing-masing atau gimana gitu ya. Mereka tidak pernah diugut, tidak pernah lagi diganggu gitu ya kan. Mereka sangat ramah-ramah sekali orang Malaysia di kampung. Teman-teman. Jadi Indri ya, memang apa yang dikatakan Kak Yanti memang betul sih. Jadi benar banget. Berjanji kita di sana ya, ibarat pepatah mengatakan di mana bumi kita pijak di situ langit kita junjung. Kita pandai membawa diri di sana. Orang sana pun respect, hormat dengan kita nih. Tak ada kacau-kacau. Selama saya 20 tahun lebih kerja di sana tuh ya, wah betul-betul beliau pun hormat dengan kita pun hormat dengan beliau. Sama-sama menghargai lah. Harus seperti itu, perlu dicontoh nih. Nah kita lanjut. Memang terbaik lah orang Malaysia di kampung ini sama pekerja-pekerja Indonesia ya kan. Tapi dengan syarat lah orang pekerja Indonesia ini kena rajin gitu kan. Mau pakai kata rajin, nggak siapa yang mau ambil dia bekerja gitu, nggak boleh memilih gitu, kena dengar kata majikannya gitu ya kan. Apa mereka boleh senang, boleh ngirim duit banyak ke kampung gitu ya kan. Mereka di sini gaji hari kan, setiap bekerja pasti dapat gaji, setiap kerja kan dapat gaji, makan juga dapat gitu ya kan, setengah majikan bagi dia makan, gajinya bersih kan, enak gitu ya kan. Dan juga duit Malaysia kena 3 kali lipat kan. Kalau kita rupiahkan dapat 3 kali lipat, RM300 1 juta. 1 juta. Ya kan? RM300 itu 3 hari kerja. Baru 2 hari dia bekerja dah dapat 1 juta. 2 hari kerja. Ya kan? Wow, 2 hari kerja Andri. Setiap bulan kirim banyak satu harinya 500.000 ya. Lipatkan saja duit rupiahnya, mestilah banyak ya kan. Pastilah abang-abang yang bekerja di sini ngirim duit ke Indonesia. Mungkin di sana dia ada bini, mungkin di sana ada anak, emak dia, apa tanggung jawabnya lah gitu ya kan. Makanya mereka di sini bekerja keras sekali. Nanti kalau duit sudah cukup, mereka balik kampung, kebanyakan nggak datang lagi ke sini sebab karena sudah cukup ya. Cukup. Dan juga banyak juga mereka Indonesia ini berjaya sini, ada juga yang sudah lelakinya sini yang berkawin dengan orang Malaysia juga ada, bermacam ragam. Ada yang sudah menikah sama orang sana ya? Intinya di sini boleh saya katakan rata-rata pekerja Indonesia ini yang bekerja kebun, kerja sawit semua hidupnya boleh katakan enak lah. Makan juga enak, tinggal juga enak, kawan juga ramai, aman lagi di Malaysia nih ya teman-teman. Ada juga ya saudara-saudara kalian yang merantau ke Malaysia nih kan, doakanlah mereka dengan yang baik-baik saja gitu kan. Sebab kerja keras ya kan, kerja sawit juga bukan senang gitu ya kan. Dalam hutan, ada tempatnya berair atau gimana, banyak sekali cabaran dan rintangannya teman-teman. Jadi kalian yang punya saudara bekerja di sini, doakan yang baik-baik, dimudahkan mereka rezeki gitu. Jadi jangan berharap sangat harus kirim duit ke kampung, harus kirim duit. Jangan, kasihan diorang bekerja di sini juga ya kan. Oke teman-teman ya, kalau saya ada silap dan salah saya minta maaf. Ini cuma just pengalaman saya saja. Oke, sampai di sini dulu video saya. Assalamualaikum, bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, video yang menarik sekali Dri ya. Iya, menarik banget ya. Nah, ternyata orang-orang Indonesia baik yang muda atau yang tua itu betah dan nyaman kerja di Malaysia. Ya. Disebabkan antara salah satunya itu nyaman, senang cari kerja di sana, gaji lancar, gajinya lumayan lancar. Jadi sesuai dengan pekerjaannya lah. Sesuai. Janji kita
kerja di sana, Rajin. rajin, mengikut prosedur yang betul Iya, ya. mengikuti aturan di sana ya. Nah, dan apa orang-orang di sana itu kalau kita betul-betul rajin ya, majikan di sana itu Juga layan menghargai kita, melayani kita dengan baik. dengan baik. Bahkan tadi Sampai dikasih fasilitas. dikasih Sepeda. motor ya, Iya. motor, kemudian dikasih makan lagi ya. Makan. Mungkin makan tengah hari lah ya. Iya, mungkin. Nah, mudah-mudahan sahabat video ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain yang saat sekarang ini lagi merantau baik itu di Malaysia atau di luar negara ya. Negara lain Nah, ya. Nah, terima kasih sudah menonton. Saya dan Indri mohon diri, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.